Bab 7. Langit merah kembali. Malam itu, langit di atas alas roban tak lagi hitam. Ia menyala merah, seperti bara yang menetes dari langit. Kabut menebal, menelan jalanan, menelan suara, menelan dunia. Dan di tengah keheningan itu, jalan tikungan 13 kembali bernafas. Dari jauh, Sarman melihat sesuatu aneh di depan, jalan yang berkilau basah meski tak turun hujan, dan di seberangnya, bayangan orang-orang berjalan perlahan. Ia tak bisa melihat jelas siapa mereka, tapi semuanya menuju arah yang sama, ke tengah kabut merah. Radio di kabin menyala sendiri. Suara lelaki terdengar lirih, suara yang pernah ia dengar 3 malam sebelumnya. Aku masih di sini. Jangan biarkan mereka mengambil wajahmu. Sarman mematikan mesin. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu sudah terlambat untuk mundur. Kabut di sekelilingnya mulai bergerak, berputar, seperti menyusun dinding tak terlihat. Dari dalam kabut itu muncul bayangan perempuan berbaju putih, rambutnya panjang, wajahnya masih tanpa fitur, tapi kali ini darah menetes dari lehernya, mengalir hingga membentuk genangan di tanah. Sarman mundur, matanya menatap penuh ngeri. Namun di balik perempuan itu, muncul sosok-sosok lain, puluhan, ratusan, wajah mereka kosong, tubuh mereka hitam oleh jelaga dan tanah. Mereka berjalan pelan, membawa suara-suara masa lalu. Aku cuma ingin pulang. Anakku menunggu. Ampuni aku. Suara itu bergabung menjadi satu, ratapan panjang yang mengguncang udara. Dan di antara mereka, muncul sosok Raden Suronegoro, tinggi, gagah, mengenakan pakaian bangsawan penuh lumpur dan darah. Matanya merah menyala, suaranya bergema berat seperti besi diseret batu. Kalian menapaki jalan darahku, katanya. Setiap roda, setiap langkah, membangunkan aku dari tidur. Ia mengangkat tangan, dan seluruh kabut bergerak seperti gelombang laut. Tanah bergetar. Dari dasar jurang, muncul bunyi logam beradu, seperti puluhan kendaraan yang menabrak dalam waktu bersamaan. Sarman berlutut, menutup telinganya. Ampun, Raden. Aku tak tahu apa-apa. Tapi suara Raden Suronegoro semakin mendekat, bergema di dalam kepala. Semua yang lewat tanpa izin akan menjadi bagian dari jalan ini. Darah kalian akan menjaga kekalnya alas roban. Dari kejauhan, di desa Pawiryo, gong besar tiba-tiba berdentang sendiri. Para warga terbangun. Ayam berkokok padahal malam masih dalam. Langit di atas mereka membara merah, dan dari arah hutan, terdengar suara gamelan yang berat dan lambat, irama kendang kematian yang sudah dikenal oleh para tetua. Pak Wiryo berlari keluar rumah, menatap ke arah utara. Ia tahu malam itu datang lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit tidak hanya merah, ia terbelah. Dari celah itu, cahaya putih turun, menimpa tikungan 13. Dalam cahaya itu, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri menghadang Raden Suronegoro, sosok tanpa wajah, tapi kini dari kepalanya keluar sinar lembut. Ia berbicara tanpa suara, tapi gema suaranya terasa di udara. Sudah cukup darah, Raden. Biarkan mereka pergi. Raden Suronegoro berteriak marah, tubuhnya bergetar dan mulai hancur seperti abu diterpa angin. Sarman melihatnya, tak percaya. Kabut mulai pecah, udara kembali dingin, dan suara gamelan perlahan menghilang. Perempuan itu menatap Sarman terakhir kali, dan untuk sesaat, wajahnya muncul jelas, wajah manusia, tenang, sedih,
seolah menyesal atas sesuatu yang tak pernah bisa ditebus. Lalu ia lenyap, bersama kabut dan cahaya merah di langit. Pagi menjelang. Penduduk menemukan truk Sarman terparkir rapi di pinggir jalan, pintu terbuka, tanpa seorang pun di dalam. Hanya radio tua yang masih menyala, memutar lagu pelan dengan suara serak. Aku sudah pulang. Dan di jalan berdebu di depan truk itu, tergores tulisan samar, seolah dibuat dengan jari di tanah. Jangan lewat tikungan 13 ketika langit merah. Sejak malam itu, kabut alas Roban tak pernah turun setebal dulu. Tapi setiap beberapa tahun sekali, di malam-malam tertentu, langit di sana kembali berubah merah. Dan mereka yang lewat, kadang bersumpah mendengar suara dari radio. Aku masih di sini. Jangan berhenti di jalan ini. Bab 8. Suara dari jalan. Sudah bertahun-tahun sejak malam ketika langit merah membelah alas Roban. Orang-orang mengira semuanya telah berakhir. Jalanan kini lebih ramai, diterangi lampu jalan baru, dan para sopir melintas tanpa lagi menyalakan dupa di dashboard mereka. Tapi malam, tetaplah malam. Dan kabut, seperti memiliki ingatan. Aku kembali ke alas Roban bukan karena ingin, tapi karena sesuatu memanggilku. Truk tua peninggalan Sarman kini menjadi milikku. Aku membelinya dari anaknya yang sudah menetap di Semarang. Katanya, kalau Mas berani, bawa saja. Tapi hati-hati, radio itu jangan pernah dimatikan. Aku menertawakannya waktu itu. Tapi malam ini, saat aku melintasi tikungan 13, aku tahu apa yang ia maksud. Radio di kabin menyala pelan, tanpa aku sentuh. Suara statis muncul, lalu, samar, ada dengungan gamelan dari kejauhan. Nada-nadanya tak teratur, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tak lagi punya daging. Aku masih di sini. Suara itu lirih, nyaris seperti napas. Aku menatap ke kaca spion. Di belakangku, kabut mulai turun, pelan, tapi tebal, menutupi seluruh pandangan. Lampu truk berkelip 2 kali, lalu padam. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi radio terus berbicara. Kali ini lebih jelas. Jalan ini belum selesai. Sarman hanya membuka pintu. Tiba-tiba, suara perempuan memotong siaran itu, halus namun tegas. Tutup matamu, jangan lihat ke cermin. Jantungku berdetak cepat. Aku menoleh, dan di kaca depan, samar terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Rambutnya terurai, wajahnya redup dalam cahaya merah samar dari langit yang baru saja berubah warna. Aku injak rem sekuat tenaga. Truk berhenti mendadak, tapi tubuhku seolah membeku. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu di matanya, dunia yang bukan dunia ini. Jalan yang sama, tapi penuh api dan bayangan manusia berjalan tanpa arah. Ia mendekat ke jendela, menatap lurus ke mataku. Bibirnya bergerak perlahan, membentuk kata yang tak bisa salah kudengar. Giliranmu. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat ku buka mata, matahari sudah tinggi. Trukku berada di bahu jalan, mesin mati. Tak ada siapa-siapa di sekitar. Hanya radio yang masih menyala, mengumandangkan suara pembawa berita pagi dari Semarang. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Aku menatap spion. Kabut sudah hilang. Tapi di sudut kaca, ada sesuatu yang membuat darahku kembali dingin. Jejak jari, melengkung samar, seolah seseorang menulis dari dalam kaca. Aku sudah pulang. Beberapa hari setelah itu,
aku tinggalkan truk tua itu di bengkel pinggir kota. Pemilik bengkel bilang, radionya aneh, Mas. Nggak bisa dimatikan. Tiap malam nyala sendiri, nyiarin lagu Jawa kuno. Lagunya selalu sama. Aku cuma tersenyum. Dalam hati, aku tahu lagu apa yang dimaksud. Dan setiap kali aku lewat jalan itu lagi, dengan kendaraan lain, di siang yang terang, aku masih bisa mendengar gema gamelan itu di telinga. Pelan, lambat, seolah jalan itu masih hidup, masih menunggu, dengan sabar, dengan lapar. Kini aku tahu, Alas Roban bukan sekadar hutan, bukan sekadar jalan lintas. Ia adalah penanda, antara dunia manusia dan dunia yang tak pernah tidur. Setiap suara mesin, setiap langkah di aspalnya, adalah getar kecil yang membangunkan sesuatu di bawah tanah. Sesuatu yang menatap kita dari balik kabut, dan tersenyum. Dan mungkin, malam berikutnya, saat langit kembali merah, kau akan mendengar suara dari radio mobilmu sendiri, berbisik halus. Sugeng Rawu ing Alas Roban. Selamat datang di Alas Roban.